Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum mari pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Akhir Rahman, waktu dan tempat, monggo. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung saja saya absen seperti biasanya. Apakah ada yang sakit hari ini? Betul. Oke. Yang pertama Rahman. Terus JB. Terus Najwa. Kaila. Lubna. Alif. Maisa. Terus Karim, Andika, Safa, Irtina, Azira. Alhamdulillah masuk semua. Oke, alhamdulillah hari ini bagaimana kondisi kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tetap menjaga kesehatan anak-anak karena hari ini adalah di musim pancaroba. Tidak lain dan bukan adalah banyak penyakit. Tetap lebih banyak minum air putih dan jaga kesehatan. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang materinya adalah asam dan basa. Ya, materi asam dan basa, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan asam dan basa netral beserta contohnya. Jadi nanti kalian semua akan menjelaskan dari tugas yang akan saya kasihkan terkait asam itu apa, basa itu apa. Terus yang kedua yaitu menganalisis penggunaan indikator asam basa dengan teliti dan seksama, ya. Terus diamati dengan sungguh-sungguh. Terus yang ketiga, mengidentifikasi larutan asam, basa, dan normal dengan menggunakan kertas lakmus. Nanti saya akan bagikan, ya kan? Terus dan beberapa cairan yang saya bawa di sini. Terus yang terakhir yaitu melakukan percobaan tentang asam basa normal secara teliti dan cermat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang asam dan basa. Sebelumnya pada materi di minggu yang kemarin kita belajar mengenai reaksi penyetaraan kimia. Bagaimana produk dan reaktan itu harus sama. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hari ini yaitu asam dan basa. Oke. Sebelumnya ada yang tahu asam itu apa, basa itu apa? Asam kecut. Oke. Basa? Basa itu teles. Oke, ada yang seperti itu. Tapi sebelumnya saya di sini mengingatkan ya, supaya kita lebih kusuk lagi dalam belajar, bahwasanya ada namanya kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu masih ingat kesepakatan yang telah kita buat, mengikuti pelajaran dengan serius. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Terus yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan dalam belajar. Yang keempat, tidak melakukan perundungan, pembulian, ya kan? Terus yang kelima, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ingat, ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Oke? Sepakat? Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyajikan sebuah pertanyaan.
Apakah kalian pernah merasakan makanan yang rasanya asam seperti jeruk? Pernah? Oke, apa saja selain jeruk yang pernah kalian makan? Hah? Lemon. Oke. Apa? Apa? Cuka. Makan cuka? Oke, terus. Ya, dijilat. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu mengapa air obat sakit mah sering terasa pahit dan licin, namun rasanya tidak seasam cuka. Di sini ada yang pernah penyakit mah? Ada yang kena lambung? Najwa, gimana rasanya obat mah? Min, rasanya min, nggak asam. Agak asam min, oke. Yang ketiga, apa yang terjadi pada warna kertas lakmus ketika dicelupkan dalam larutan asam dan basa? Ayo, apa yang terjadi? Belum tahu. Berubah apa? Berubah warna. Kenapa kok bisa berubah warna? Hah? Ada cairannya. Oke. Nah, langsung saja kita mulai untuk praktiknya hari ini. Praktik hari ini yaitu kita menggunakan kertas lakmus, teman-teman. Ya kan? Yang pertama bahannya yang kita gunakan adalah air soda, Sprite. Terus yang kedua yaitu sabun mandi, ya kan? Terus yang ketiga adalah obat emah, Milanta. Ya, terus yang ketiga adalah Pepsodent. Terus yang kelima adalah air cuka. Nah, tugas teman-teman adalah mengamati nanti bagaimana kertas lakmus itu dicelupkan dalam sebuah larutan. Nah, saya bagikan dulu LKPD-nya. Oke, kelompok 1. Kelompok 3. Terus cairannya akan saya bagikan juga. Yang wadah yang sudah saya kasihkan kemarin. Nah, bisa di dulu. Masukkan air sabun. Terus odol. Cuka. Terus obat emah. Oke. Ingat-ingat ya. Oke, yang mana yang air cuka, yang mana yang soda. Sorry. Oke, lanjut kelompok ini. Ada tisu? Nih, saya bagikan. Dibaca dulu LKPD-nya sambil dibaca. Ini ada air sabun. Terus ada air cuka. Air cuka halal. Air cuka halal. Bisa dibantu? Oke. Udah, nggak usah banyak-banyak. Ini soda. Terus Pepsodent. Oke. Bisa saya bawa lagi? Tutupnya. Silakan diisi dulu LKPD-nya, dibaca. Bisa dibaca terlebih dahulu, dikasih nama.
Bisa dibantu ini? Ini agak susah. Ini tangan saya licin. Oke. Ya, anak-anak bisa dimulai dulu untuk praktiknya, bisa dimasukkan kertas lakmusnya. Tapi sebelum dimulai, Bapak ingin mengingatkan kepada adik-adik semuanya atau Ahi dan Ufti, ya kan? Silakan sebelum memulai untuk mengerjakan, kita bikin suatu rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Dugaan sementara, ya kan? Dugaan sementara. Oke, kita menduga dulu, ya kan? Silakan ditulis di buku catatannya. Ya. Oke, silakan diduga terlebih dahulu. Oke. Oke. Bagaimana pengaruh kertas lakmus merah jika dicelupkan ke larutan asam? Oke, silahkan nanti bisa dijawab. Terus, dan basah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kertas lakmus biru jika dicelupkan ke larutan basah? Oke. Nah, sebelum mengerjakan lagi, Bapak akan menyajikan, perhatikan gambar berikut, ada bakso, ya kan? Tadi saya mencampurkan ke cuka, ya kan? Bagaimana ketika teman-teman makan bakso, terus ditambahi dengan cuka. Terus yang kedua, bagaimana rasanya kalian bergosok gigi? Oke, gimana? Yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu bagaimana rasanya bakso ketika dicampur dengan cuka. Segar apanya? Kecut. Kuahnya lebih nikmat. Oke, ada lagi? Apakah lebih pedas kalau campur dengan cuka? Lebih pahit, ya. Terus selanjutnya yang ini? Mint. Isis. Oke. Kalau sikat gigi rasanya isis. Oke. Nah, sekarang waktunya bekerja kelompok, ya kan? Jadi tadi Bapak sudah bagikan LKPD-nya. Setelah Bapak bagikan LKPD-nya, silakan ditulis nama kelompoknya yang ada di depan, ya kan? Setelah ditulis, terus silakan dibuka halaman pertama LKPD-nya, ya, LKPD yang sudah Bapak kasihkan, ya kan? Yaitu tentang apa? Pengujian sifat asam basa, ya kan? Nah, sifat asam basa silakan bisa dimulai. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, ya kan? Alat dan bahannya juga sudah ada, ya. Oke, silahkan dikerjakan. Bagaimana caranya? Dimasukkan dulu
larutan kertas lakmusnya, terus didekatkan ke larutannya. Oke, silakan bisa dimulai. Apa tadi ini larutan apa? Sprit. Sprit berarti ketika lakinan lakmus merah apa yang akan terjadi? Hah? Tetap merah. Coba sekarang dikasihkan ke Promak. Obat mah. Apa yang terjadi? Berubah menjadi biru. Ya, silakan ditulis hasilnya di sini, ya. Gitu ya, berubah. Ah, berubah. Oke. Silakan hasilnya bisa ditulis di tabel pengamatan. Di situ nama zatnya ditulis. Tadi cairan apa? Cairan Promap, cairan obat MAP. Ya. Ya. Itu apa tadi? Sabun. Sabun kalau terkena kertas lakmus merah jadi warna? Sabunnya warna biru. Oke. Berarti kalau sabun kan sifatnya basah. Ya kan? Jadi warna? Enggak dong, warnanya biru kan? Kalau kertas lakmus merah, jadi biru. Bukan karena warnanya biru. Ya, silakan ditulis di sini. Apa? Ya. Di apa? Obat mah ya, tetap. Sabun kasih merah, coba ditulis hasilnya. Sabun mandi. Mana? Sabunnya biru. Jadi diketahui. Ditunggu dulu. Warnanya kalau merah terkena sabun, warnanya jadi itu warnanya berubah itu. Berubah menjadi apa? Biru. Ya. Ini sudah nyampe mana? Yang apa ini? Cuka kalau dikasih larut apa warna apa? Kalau yang merah tetap warna? Merah. Yang biru jadi warna? Merah. Berarti ada yang berubah. Kalau biru warna merah jadi apa yuk? Ya. Asam apa basah? Hah? Ah? Asam. Oke, sambil kalian bisa mengerjakan, bisa buka-buka buku untuk mencari referensinya. Ya. Kalau sudah bisa disingkirkan terlebih dahulu. Kalau sudah melakukan semuanya dari 5 cairan, itu sudah 5 cairan? Sudah, itu baru 4 itu. Kurang apa yuk? Ayo, Fatma belum itu, ayo. Belum. Itu ada. Berubah jadi warna biru. Pasta giginya.
Gimana sudah? Sudah dapat berapa datanya? Sudah kurang satu, nomor 4. Apa itu? Cairan obat ma. Oke, silakan dimulai obat ma-nya. Jangan berbahaya. Ya. Awas sudah. Oke, ketika sudah selesai mengisi tabel, silakan di situ ada pertanyaan tentang hasil pengamatan. Bisa diisi pertanyaan hasil pengamatannya. Hah? Itu apa? Sprit. Sudah. Oke. Kalau dikasih warna biru, dia akan berubah menjadi warna merah. Berarti otomatis ketika biru menjadi merah, akan menjadi apa? Asam apa basa? Asam. Sudah selesai mengisi datanya? Oke, kalau datanya sudah selesai, silahkan diisi hasil pengamatan esai yang ada di bawahnya. Ya, oke, diisi dulu. Silahkan berdiskusi. Tidak ada yang susah? Nomor berapa? Nomor 2. Coba kalau masih bingung bisa dilihat di buku. Larutan apa itu? Obat ma. Kenapa obat ma? Larutan obat ma dimasukkan sama kertas lapus berubah warna seperti arna sebelum dimasukkan. Apakah sama? Silakan coba, ada di buku itu, coba dicari. Oke. Nah, silakan diskusi sama temennya. Setelah selesai bisa dipinggirkan ya, supaya nanti tidak terkonsumsi cairannya. Dipinggirkan terlebih dahulu, bisa ditaruh di belakangnya. Ya. Jangan lupa juga pertanyaan diskusi, kita diskusikan bareng sama kelompoknya. Ini ditaruh pinggir aja dulu, biar enggak.
Taruh bawah, taruh bawah. Antara sifat larutan perubahan warna pada kertas lakmus. Nah, silakan didiskusikan. Tiga, perubahan warna kertas lakmus setelah setelah dilanjutkan bandit lagi. Ya. Guru akan Oke. Kalau bingung bisa dilihat di bukunya, diskusi bareng-bareng. Ada yang mau tanyakan? Nomor berapa? Diskusi sama temennya. Oke. Kertas lakmus. Ini taruh pinggir aja dulu biar nggak numpain bukunya. Oke. Oke, Akhir dan Ufti, nanti setelah kita mengisi, nanti akan setiap kelompok maju dan mempresentasikan hasilnya. Apakah jawabannya akan berbeda dari hasil diskusinya? Oke. Mana? Saya cari referensinya. Iya. Nah, Kita sudah praktek. oke. Ada yang sudah? Belum? Oke. Udah nyampe mana? Nomor berapa? Yang B, oke, yang B berarti yang dua. Kalau nggak cukup di atasnya bisa dijawab di bawahnya.
Oke. Nomor berapa? Baru nomor berapa? Nomor 1B. 1B. 1A sudah? Sambung. Sudah. Nanti disiapkan ya untuk presentasi ya. Oke. Ini nyampe 1? B 1. Oke. Oke, sambil mengerjakan, siapa nanti kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 1, 2, apa kelompok 3? Kelompok 2, oke. Terus? Kelompok 3, habis itu kelompok 1, oke. Ada yang ditanyakan? Berapa? Oke. Nomor 1B ya? Apa 1C? 1D. Oke, ini saya jelaskan yang nomor 2 ya. Buatlah laporan dan aktivitas yang sudah kamu lakukan dan kamu bentuk, lalu presentasikan. Jadi nanti yang dipresentasikan itu yang ini. Jadi yang ini, hasil ini sampai sini. Tuh. Ya, oke. Nomor 2, yang nomor 2, coba bisa dilihat. Ya, buatlah laporan aktivitas yang kamu lakukan dalam bentuk lalu presentasikan ke depan kelas. Nanti itu yang dibaca adalah hasil yang kalian lakukan tadi. Ya, itu ditulis apa aja saya melakukan, mencelupkan ini, celupkan itu, gitu ya. Ke dalam itu nanti akhirnya berubah warnanya. Datanya sama kayak ini. Nah, oke, cuma nanti dibaca aja. Atau bisa dibaca atau bisa dijelaskan juga boleh. Oke, siap. Yang nomor 2, yang mana? 1D. 1D yang nomor 2, coba bisa dilihat nomor 2 itu kan membuat laporan, ya kan? Berarti kalian harus membuat laporan menceritakan tadi dari awal, ya kan? Dari awal sampai akhir tadi percobaannya, ya kan? Oke? Paham?
Sudah selesai? Belum? Oke. Sudah selesai belum? Belum? Belum. Hah? Panjang? Iya jawabannya kan diskusikan, dikerjakan bareng-bareng, nggak satu orang aja. Udah nyampe mana? Sudah selesai? Terakhir. Sudah selesai? Tinggal nomor 2. Oke. Kurang nomor berapa? Yang D. Kertas lakmusnya ada di mana? Ada. Oke. Kertas lakmus yang merah? Masih ada? Boleh. Kertas lakmus yang merah ada? Tadi? Ini tuh. Oke. Nah, silakan dikerjakan lagi. Oke. Kurang 8 menit lagi. Habis itu kita presentasi. Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah? Kelompok ini sudah? Kelompok 3? Belum. Oke, kita tunggu kelompok 3 sebentar ya. Oke, habis itu nanti kelompok 2 maju dulu. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Nanti presentasinya bawa kertas itu ya, dijelaskan depan. Ya.
Sudah? Kalau bingung bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Sudah? Oke. Sudah sampai mana? Nomor ini? Nomor 2. Masih nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Sudah? Nomor ini sudah? Sudah. Nomor ini sudah? Jadi tinggal kelompok 3 ya. Kenapa lama? Bang, oh, ini masih F ini, belum nomor 2 ini. Hah? Ada kertas khusus. Ya. Sama kayak ya. Dia kayak ada serat-seratnya sendiri. Itu adanya karena kamu celupkan ke tadi cairan tadi. Ya. Apa? Ini presentasikan nanti ini. Ini aja. Itu nanti ya nomor 1, 2, 3. Mungkin nomor 1 tok, sama nomor 2 kelompok ini nanti, nomor 3 kelompok itu, ya. Kurang 2 menit lagi. Sudah kelompok ini? Sudah. Oke. Selanjutnya adalah presentasi kelompok. Ya, kelompok 2 dulu bisa maju bareng-bareng ya ke depan. Oke. Oke. Di depan situ boleh. Ucapkan salam seperti biasa, perkenalan. Oke. Geser sini. Nah, ya tulisannya nggak kelihatan. Gak apa-apa, yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil hasil pengamatan sampai bahasa. Oke, bisa diperhatikan semuanya, nanti boleh tanya. Oke. Nama zat yang pertama obat mak. Ya. Obat mak. Obat ma apa obat mak? Obat mak. Obat ma. Obat mak. Ya. Jadi waktu saya diberi sama Pak Aziz, Ya. kertas
Lakmus. Ya, Ya. saya mencoba mencelupkan ke cairan obat ma. Ya, Ma. Nah, nanti waktu saya celupkan, saya tiba-tiba kaget. Kenapa? Bisa berubah menjadi biru. Oke. Dari awalnya kertasnya warna merah jadi warna biru. Warna merah jadi warna biru. Oke. Terus? Terus kan dikasih 2 kertas lakmus, yang kedua biru. Ah, Nah, waktu saya coba biru, tetap biru. biru tetap biru. Oke. Jadi kesimpulannya, obat Ma Fatma, asam apa basah? bersifat basah. Oke, bersifat basah. Lanjut. Yang kedua itu sabun mandi. Oke. Nah, pas sabun mandi ini kan warnanya biru sabun mandinya. Ya. Waktu lakmus biru saya celupkan, Ah. berubah-berubah. Oh ternyata biru. Oh, warna biru. Bukan karena sabunnya warna biru jadi warna biru kan? Enggak, memang Nunggu kering dulu. Ya. Terus. terus waktu pas merah, Ah, biru lagi. warna merah biru lagi. Ya, oke. Bersifat basah sabun mandi. Hmm. Terus yang ketiga, pasta gigi atau odol Pepsodent. Obseden. Iya. Odol Pepsodent pas lakmus merah, saya Ah. celupkan nanti berubah biru. Ah. Terus lakmus biru Lakmus biru tetap menjadi biru. tetap menjadi biru. Berarti odol Odol bersifat basah. bersifat basah. Oke. Lalu Sprite, Sprite. Sprite, Ya, Sprite. Sprite. Ada sebenarnya pak ya Sprite itu. Ya, ah. Makanya nanti pas saya celupkan warna lakmus merah tetap menjadi merah. Ah. Terus warna biru menjadi merah. Oke. Itu bersifat asam pak. Asam. Ya, boleh. Terus? Terus yang terakhir cuka pak. Cuka yang bisa dibuat makan campuran bakso, Ah. buat soto. Ah. Enak pak. Ya, enak. Nanti pas waktu praktek saya celupkan lakmus merah tetap menjadi merah. Ah. Dan yang biru berubah menjadi merah. Jadi kesimpulannya sifatnya asam pak. Asam. Ya, Oke. sudah pak. Sudah. Oke, bisa kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan duduk. Untuk kelompok 1. Dibacakan hasil pengamatannya. Yang ini coba balik. Ini ya, disampaikan ya yang ini ya. Oke. Nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Salam dulu bisa. Waalaikumsalam. Ya. Hasil pengamatan yang pertama, perubahan warna kertas lakmus ketika dimasukkan ke dalam parutan cuka. Jadi warna merah akan tetap menjadi merah, yang biru menjadi merah. Ah. Yang biru menjadi merah, yang merah tetap Menjadi merah. Oke. Terus? Ini yang nomor 2, rata Fatma dan dimasukkan sampai kertas langit berubah menjadi warna seperti warna sebelum dimasukkan. Warna biru akan menjadi biru dan warna kertas warna merah akan menjadi biru. Oke. Ya. Nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya yaitu perubahan warna kertas lakmus setelah dideteksi obat ma. Perubahan yang kedua, warna biru akan menjadi biru dan warna merah akan menjadi biru. Pertanyaan nomor 4, perubahan warna kertas lakmus setelah dideteksi setelah dilanjutkan perubahan benar, warna biru akan menjadi biru, merah menjadi
Oke. Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Untuk kelompok 3 bisa. Ayo kelompok 1 bisa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan maju. Jangan dicampur, nanti perih tangannya. Enggak juga. Ya, ucapkan salam dulu. Yang ini ya, yang hasil pengamatan yang nomor 1 A, B, C. Nih. Oke. Oke, salam dulu sudah? Salam. Belum, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil pengamatan dari pasang peserta. Yang nomor 1 yang A ini pertanyaannya, bagaimanakah hubungan antara sifat kalimat dan berubah warna pada kertas lakmus? Jawabannya yang asam mengubah lakmus bila menjadi merah, basah mengubah lakmus merah menjadi biru, netral tidak mengubah warna lakmus. Oke. Soal kedua, yang pertama polusi. Pertanyaannya, berdasarkan perjalanan, kelompok zat berdasarkan sampel yang memiliki hewan polusi. Air soda bersifat asam, pasta gigi bersifat basah, ikan dapur bersifat asam, sabun mandi bersifat basah, obat pang bersifat basah. Nomor? Nomor 1B. Nah. Pertanyaannya, apakah perbedaan ketiga sifat bahan tersebut secara kimia? Jawabannya adalah asam memiliki konsentrasi pH di bawah 7, asam memiliki konsentrasi pH di atas 7. Sedangkan netral memiliki skala asam bermasalah. Berdasarkan perbedaan bagaimanakah perubahan pada kertas lakmus biru menjadi biru, sedangkan merah berubah menjadi merah, juga bersifat asam dan agar mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 1E, pertanyaannya, perubahan apakah yang terjadi ketika beberapa penetesan dengan obat lain? Kenapa terjadi perubahan tersebut? Oke, kelompok ini bisa disiapkan pertanyaan. Tanyakan. Bisa menyiapkan pertanyaan. Satu aja pertanyaan. Nanti untuk kelompok ini. Hah? Apa? Boleh dari situ juga boleh. Oke, sudah? Oke. Kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kelompok yang lain. Ya, monggo ditanyakan. 3. Ah. Dan itu semisal Coca-Cola akan mempunyai cairannya, ada sodanya. Terus apa yang terjadi jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam cairan Coca-Cola? Oke, silakan bisa dijawab. Oke, yang biru? Oke, sudah? Puas dengan jawabannya? Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Silahkan duduk, siapkan salam dulu. Oke, dari hasil presentasi teman-teman tadi itu menunjukkan bahwasanya kita sudah belajar mengenai asam dan basa dan teman-teman juga sudah mengamati secara teliti menggunakan kertas lakmus asam dan basa. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulan hari ini adalah indikator asam dan basa itu kita bisa mengujinya dengan kertas lakmus. Oke, perubahan kertas lakmus pada larutan asam. Nah, apa yang terjadi jika larutan asam, ya kan, pada kertas lakmus yang merah akan berubah menjadi yang asam akan tetap merah, yang biru akan menjadi merah. Oke, perubahan kertas lakmus pada larutan basa yang merah akan berubah menjadi sedangkan yang biru akan menjadi biru akan tetap menjadi biru. Oke, sebagai contoh, saya ambil contoh ini, ya kan? Tadi dari kelompok ini Coca-Cola. Terus saya bagaimana dengan Sprite sudah, kalau pakai apa? Air putih, gimana? Apa yang akan terjadi jika menggunakan kertas lakmus? Netral. Kenapa kok netral? Tidak ada perubahan warna ya. Jadi kalau yang bersifat netral, ya kan, ada catatan ini, yang bersifat netral dia tidak akan berubah warna. Ya, walaupun dia ditaruh di kertas lakmus merah atau lakmus biru. Kenapa kok seperti itu? Nah, penjelasannya, ya kan, asam adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH kecil. Jadi pH-nya asam itu kecil. Jadi antara 0 sampai dengan 5 atau 6 atau 7. Untuk 7 yaitu pH-nya netral, ya. pH netral, jadi yang bisa kita minum adalah air dengan pH berapa? 7. Oke. Contoh asam yang bisa kita temukan dalam sehari-hari, yang pertama yaitu ada asam cuka. Tadi kita sudah menggunakan asam cuka, ya kan? Asam cuka ini juga karena dikasih dengan kertas lakmus merah akan berubah menjadi merah. Kalau dikasih biru akan berubah menjadi. Nah, dari ketiga sampel ini tadi ada akibatre, ada asam ascorbat yaitu vitamin C yang diperoleh dari lemon atau jeruk, ya kan? Saya ambil satu aja yaitu asam cuka, ya kan? Ini adalah contoh asam. Kalau kita menggunakan aki itu juga terlalu berbahaya. Cairan aki kalau terkena tangan bisa lebih melepuh. Jadi kita ambil yang simpel yaitu asam cuka. Oke. Selanjutnya yaitu ada basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dibandingkan 7. Jadi basa itu nilainya adalah 7. Oke. Kalau di bawah 7 apa? Dikatakan apa? Asam. Kalau di atas 7? Asam. Oke, contoh dari basa ya ini ya. Dari basa ya, ini tipe ya. Ya, untuk basa ada antasid atau disebut dengan obat emah, ya kan? Nah, terus ada sabun sama deterjen. Tadi contoh dari basa yang kita lakukan yaitu ada antasid sama sabun. Nah, kenapa? Karena saya contohnya ini adalah bahan basa adalah bahan yang aman. Tapi kalau digunakan ke tangan lama-lama juga bisa gatel. Ya kan, rasanya akan lebih lengket. Ya, cairan basa. Terus untuk mengecek derajat keasaman, ya kan, 0 sampai dengan 6, ya kan. Ini adalah asam yang kuat atau disebut dengan strong acid. Ya kan. Kalau weak acid antara 3 sampai 6. Nah, netralnya yang bisa diminum oleh manusia adalah 7. Nah, dari 8 sampai 11 ini adalah larutan basa. Kalau ini adalah basa kuat. Contohnya apa, Ustadz? Nah,
Ini adalah contohnya. Yang pertama adalah baterai. Kelihatan? Tidak jelas ya. Terus ada obat ma, dan ini ada beberapa contohnya. Ya, kalian bisa lihat di buku juga, ya kan? Beberapa contoh larutan basah. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah? Sudah. Cukup. Oke. Sekarang kita ice breaking dulu. Ya, semuanya tangannya bisa di atas. Oke, bisa di atas. Bisa direnggangkan. Nah, ice breakingnya adalah tepuk angka. Kalau bilang 1 berarti tepuk sah. Kalau tepuk 2 berarti tepuk Nah, sekarang karena kita sudah SMP, saya akan melakukan penjumlahan menggunakan ice breaking. 1 tambah 2 berarti tepuknya? Oke. Kita coba dulu. Tepuk 1, 1, 2, 2, 2, 1 tambah 2. Oke. 1 tambah 3. 2 kurangi 1. 2 kurangi 1. 2 tambah 1. 1 tambah 1. Oke. Tepuk 1, 2, 2. Oke. 1 tambah 3. Berapa? Oke. 5 dikurangi 2. Oke, kompak semuanya. Tepuk semangat seperti saya. Oke. Sebagai refleksi kita, ya kan? Refleksi untuk pembelajaran hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan setiap kelompok. Nah, seberapa pahamkah teman-teman terkait materi pada hari ini, ya? Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kita semua. Beri tepuk tangan karena kita masih semangat di siang ini yang sudah belajar, walaupun teman yang lainnya mungkin tertidur, kita tetap semangat untuk belajar, ya. Oke, pertanyaannya yang pertama untuk kelompok 1 ya. Oke, bisa saya tanyakan, mengapa ya larutan asam jika terkena kertas lakmus kok bisa berubah warna? Mengapa larutan asam jika terkena kertas lakmus kok bisa berubah warna? Karena apa? pH-nya? Karena konsentrasi pH di bawah 7. Oke. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa kertas lakmus kalau dimasukkan ke dalam cairan bisa berubah warna? Ayo. Oke. Kenapa kertas lakmus kalau dicelupkan ke larutan bisa berubah warna? Ayo, apa ayo? Karena kertas lakmus memiliki apa? Pewarna? Apa alami apa buatan? Buatan? Alami. Betul Azira. Tepuk tangan untuk Azira. Bahwasanya kertas lakmus, ya kan? Ingat, tadi kita sudah melakukan percobaan nih menggunakan kertas lakmus, ya kan? Kenapa sih kertas lakmus itu, ya, kalau dicelupkan dengan larutan bisa berubah warna? Karena pada kertas lakmus memiliki sifat pewarna alami, ya kan? Kalau pewarna alami dilarutkan ke dalam asam, otomatis dia akan berubah. Ya kan? Kalau dengan basah otomatis juga akan cepat berubah, ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, kalau kertas lakmusnya
merah dicelupkan ke dalam larutan itu berubah menjadi warna biru, sedangkan warna biru berubah menjadi tetap warna biru, itu termasuk larutan apa? Basah. Kenapa? Ayo. Hah? Berubah larutan basah. Kenapa? Karena kertas lakmus memiliki pewarna apa? Alami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Kita cukupkan, ya kan? Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan melakukan percobaan lagi, yaitu dengan menggunakan pewarna alami dicampurkan dengan larutan yang tadi kita buat. Ya, oke. Jadi kita akan membuat dengan larutan kunir, ya kan? Ya. Terus larutan dengan apa? Nanti pewarna alami ada kunir, ada bunga sepatu juga bisa, pakai kol warna ungu juga bisa. Pernah dengar kol ungu? Kol ungu. Oke. Oke, untuk pertemuan selanjutnya saya juga akan memberikan tugas, ya kan? Silakan dipelajari lagi mengenai perubahan asam dan basa. Ya toh. Bentar. Oke, sebagai catatan, tak tambahin untuk refleksi lagi ya, sebagai pengingat teman-teman, bahwasanya ingat, bisa dicatat juga di dalam bukunya atau dicatat yang lainnya. Asam memiliki apa? pH di bawah 7. Terus asam juga memiliki rasa masam, ya. Oke, asam memiliki pH di bawah 7. Asam memiliki rasa masam. Asam juga memiliki sifat mudah untuk mengkorosif atau mengkarat. Ya. Ya, untuk asam. Ya. Terus selanjutnya untuk basa. Ya. Basa. Basa memiliki pH di atas 7. Kalau tadi asam berapa? Di bawah 7. Kalau basa di atas 7. Oke. Basa memiliki rasa pahit kalau dicoba. Tapi untuk larutan yang belum kita ketahui tidak bisa digunakan untuk menggunakan lidah. Ya, itu cukup berbahaya. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Hah? Sudah cukup? Intinya, larutan asam ketika terkena dengan kertas lakmus warna biru otomatis berubah menjadi warna asam. Warna biru berubah menjadi sedangkan warna merah tetap. Oke, larutan basah biru menjadi. Oke, terima kasih, itulah refleksi kita hari ini. Tetap semangat semuanya, ya. Oke, selanjutnya silakan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, untuk Rahman, mari kita berdoa.
Rabbana anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah di pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan 2 hari lagi, yaitu hari Jumat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan bisa bersekolah untuk hari-harinya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.